Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel BMS Aulia Ur-Rasyidin, di mana hari ini kita akan membahas tentang BMS atau Bank Mini Syariah sebagai manifestasi dan implementasi tentang ekonomi syariah. Silakan dicek videonya, jangan kemana-mana. Salah satu pengurus atau pengelola Bu ya, di Bank Mini Syariah Stay Aulia Ur-Rasyidin. Mungkin bisa diceritakan sedikit apa itu BMS? Jadi BMS ini adalah salah satu fasilitas di STAI Aulia Ur-Rasyidin Tegelan ini, di mana BMS ini adalah salah satu program unggulan di sini. Nah, Bank Mini ini dia merupakan suatu layanan yang menghimpun tabungan baik mahasiswa, dosen maupun karyawan di sini dengan berdasarkan pada sistem yang berbasis syariah. Berbasis syariah Bu ya? Ya. Artinya berbeda sekali dengan bank-bank konvensional yang ada di tempat lain gitu. Boleh diceritakan sedikit Bu, bagaimana sejarah BMS ini Bu? Nah, jadi BMS ini awalnya di sini tidak ada belum ya laboratorium Bank Mini Syariah hingga pada 7 Oktober 2019 akhirnya diresmikanlah BMS ini. Pada saat itu diketuai direkturnya adalah Miss Selviani. Nah, selanjutnya pada saat peresmian itu pula dihadiri oleh Ketua STAI Aulia Ur-Rasyidin pada saat itu Bapak Ilyas, dihadiri pula oleh Bapak Syarifuddin, beserta ada dihadiri oleh Kaprodi Ekonomi Syariah, ada Bapak Sain, beserta Ibu Faridatul Munawaroh dari Kaprodi Piaut. Siap Bu. Jadi untuk sejarah dari BMS ini sendiri dari 7 Oktober ya? Iya, 7 Oktober 2019 dibentuk dengan tujuan untuk menghimpun dana mahasiswa tadi Bu ya. Benar sekali. Dihadiri oleh petinggi-petinggi kampus juga. Dan juga sepertinya ini tidak ada di kampus lain Bu ya, kalau saya benar. perhatikan. Terutama yang di Inhil ya, tidak ada laboratorium Bank Mini Syariah seperti ini. Yang berfokus pada sistem perbankan syariah Iya, saja, Bu, ya. benar. Artinya hanya ada di Stay Aulia Ur-Rasyidin Bu, Iya, ya. benar. Makanya tadi dikatakan ini adalah salah satu program unggulan. Siap. Produk yang ada di BMS ini. Produk yang ada di BMS ini ada 5 produk. Yang pertama produk wadiah. Produk wadiah ini nasabah bisa ambil kapan saja dia mau. Terus yang kedua produk akademik. Produk akademik ini nasabah hanya bisa ambil pada saat pembayaran uang semester. Terus yang ketiga wadiah mumtaz. Wadiah mumtaz ini nasabah hanya bisa ambil pada saat dia mau pembayaran munakasah sama wisuda. Yang keempat wadiah kurban. Wadiah kurban ini pada umumnya kalau sekarang nasabahnya kebanyakan dari pihak dosen dan staf, karena kalau dari mahasiswanya itu kebanyakan kan belum mempunyai penghasilan yang pasti gitu, punya penghasilan tetap. Tapi bukan hanya untuk dosen, dia mahasiswa juga boleh menabung wadiah kurban. Yang kelima ziswab. Ziswab ini singkatan dari zakat, infak, sedekah, wakaf gitu. Yang bisa diziswabkan bisa berupa uang, pakaian yang masih layak digunakan, terus buku-buku tulis gitu, dan yang masih bisa digunakan gitu. Program Ziswap nih. Jadi bagaimana program Ziswap ini disalurkan? Jadi hasil dari program Ziswap BMS ini tadi, maka BMS ini bekerja sama lagi dengan himpunan program studi ekonomi syariah. Di dalam himpunan program studi ekonomi syariah ini, dia ada namanya program peduli sesama. Nah, dana dari BMS yang program Ziswap ini tadi, maka akan disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan melalui program HMPS ini, program yang peduli sesama ini tadi. Gitu dia. Bicara tentang sistem syariah di Bank Mini Syariah. Nah, di mana letak syariahnya itu dan apa yang membedakannya dengan bank konvensional? Nah, yang pasti tidak ada ribanya. Kenapa dibilang demikian? Karena Bank Mini Syariah sendiri tidak menarik atau mengambil sedikit pun uang dari nasabah yang menabung di Bank Mini Syariah. Terus bagaimana perbedaan sistem bank konvensional sama Bank Mini Syariah? Yang pertama dari segi produknya,
Bank Mini Syariah ini menawarkan 5 produk. Yang pertama Wadiah. Wadiah ini tabungan yang bisa diambil kapanpun saja. Nah, terus yang kedua itu Wadiah akademik, yaitu pembiayaan semester. Terus yang ketiga adalah Wadiah Mumtaz. Wadiah Mumtaz ini tabungan untuk ujian munaqashah dan untuk wisuda. Nah, terus yang keempat Wadiah Kurban. Nah, kurban ini kita tahu sendiri, kurban ini adalah untuk hari raya Idul Adha. Seperti itu. Terus kalau misalnya gimana tahun depan tidak sesuai uangnya segini gitu, nanti bisa tahun depan lagi kayak gitu. Terus yang kelima yaitu Wadiah Ziswaf. Nah, Wadiah Ziswaf ini adalah zakat, infak, sedekah dan wakaf. Nah, itu adalah bantuan misalnya seperti bencana alam. Nah, atau orang-orang yang secara umumnya tidak mampu untuk membeli seperti barang-barang yang dibutuhkan. Seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya perbedaan antara konvensional dan syariah ini terdapat pada produknya. Iya. Kita salah satu pengelola Bu, ya, atau staf yang ada di BMS. Kira-kira apa Bu kelebihan dan kekurangan yang ada di BMS? Berbicara mengenai Bank Mini Syariah ya, Bank Mini Syariah adalah salah satu program unggul yang ada di kampus TAI Universitas Pemilahan, di mana dari pengelola hingga penyalur dana itu dari mahasiswa sendiri. Kelebihan dari BMS ini yaitu yang pertama, yang jelas tidak mengandung riba. Yang kedua, dari 30.000 nasabah sudah bisa mendapatkan buku tabungan. Artinya dari 30.000 ini mahasiswa sudah bisa membuat tabungan. Jelas berbeda Bu ya dengan bank-bank lain yang harus menyiapkan uang ratusan ribu dulu Bu ya. Baik. Selanjutnya kelebihannya itu minimal transaksi minimalnya itu 10.000. 10.000. Ya. Kalau untuk penarikan Bu? Penarikan 10.000. 10.000. Ya. Artinya penarikan 10.000, penyetoran 10.000 Ya. juga Bu ya. Terus tuh kelebihan selanjutnya tidak ada potongan per bulan. Tidak ada potongan per bulan. Kalau untuk kekurangannya bagaimana? Berbicara mengenai kekurangan, tentu dari kelebihan tentu ada kekurangannya Pak ya. Iya betul. Yang pertama yaitu seharusnya kan Bank Mini Syariah ini mahasiswa stay all resident udah bisa membayar semester di sini, akan tetapi itu belum bisa dilakukan di Bank Mini Syariah ini. Kenapa? Karena masih dalam proses Pak. Oh masih dalam proses. Artinya nanti sudah bisa Bu ya? Insya Allah. Insya Allah. Selanjutnya Bu? Selanjutnya dari jam operasionalnya terlalu terbatas. Waktu buka dari Senin sampai Kamis, terus itu pun dari jam 8 pagi hingga jam 11 siang. Itu setelah pandemi Bu? Iya, setelah Kalau pandemi. untuk sebelum pandemi bagaimana? Sebelum pandemi bukanya tetap dari Senin sampai Kamis, akan tetapi jam kerjanya lebih lama, dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Oh berkurang beberapa jam Bu ya Iya. setelah pandemi ini ya. Jadi kekurangan dari BMS ini yang saya simpulkan pertama, mahasiswa tidak bisa membayar uang kuliah melalui BMS Ya. dan juga jam operasionalnya terlalu singkat. singkat. Mungkin ini kedepannya yang bisa diperbaiki lagi Bu oleh BMS. Karena kita tahu BMS ini merupakan salah satu program unggulan Bu yang ada di kampus STAI Aulia Presiden. Menurut saya kenapa ini bisa dikatakan unggulan, karena ini tidak ada di kampus lain Bu, khususnya Indrajaya Ilir. Ya. Nah mungkin ini kekurangannya bisa diperbaiki lagi Bu ke depan. Dari tadi kan kita membahas tentang sejarah apa itu BMS, sampai juga ke sistem ekonomi syariahnya Pak yang ada di BMS ini. Oke. Nampaknya juga harus disampaikan Pak, kenapa mahasiswa ini bahkan staf kampus pun harus menampung di BMS Pak. Mungkin boleh dijelaskan? Oke. Yang jelasnya dapat kita ambil gambaran bahwa STAI Aulia Rasidin ini memiliki BMS Bank Mini Syariah. Nah, itu kan sudah terletaknya di kampus STAI Aulia Rasidin. STAI Aulia Rasidin. Nah, jadi untuk memberitahu ataupun menjawab pertanyaan dari Bung Abai tadi, yang jelasnya kalau kita memiliki fasilitas kampus, kenapa tidak kita gunakan? Oh iya. Ya kan? Juga Pak ya, ini tidak ada di kampus lain Pak ya? Oh iya, tidak ada. Ya. Ya, tidak ada. Kalau
Kalau di Injil sepertinya tidak ada. Jadi kan kalau misalnya kita menabung di BMS, Bank Mini Syariah, yang ada di Stay Olar Sidin, jadi mahasiswa atau mahasiswi dari program ekonomi syariah khususnya, PGMI khususnya, jadi PAI dan PIAUD, kalau bisa untuk mengembangkan program dari kampus Bank Mini Syariah ini, kenapa tidak kita menabung di Bank Mini Syariah ini? Iya, karena kalau bukan mahasiswa siapa lagi, Pak? Iya, betul. Jadi Pak, kalau untuk program ini kira-kira yang mengelola BMS ini siapa, Pak? Kalau yang mengelola ini, yang jelasnya dari prodi ekonomi syariah dulu. Oh, khusus program ekonomi syariah, Pak, ya? Karena di situ kan di program ekonomi syariah di semester 6 sudah masuk mata kuliahnya, mata kuliah praktek. BMS ini sudah ada mata kuliah. Sudah mata kuliah dimasukkan ke mata kuliah untuk memenuhi mata kuliah. Jadi semester 6 kurang lebih semester 6 harus ada menjadi staf di BMS. Dia dikelola oleh mahasiswa ekonomi syariah khususnya. Jadi mahasiswa PAUD, PGMI, PAI, dipersilahkan menabung di BMS. Siapa? Artinya BMS ini selain menjadi media menabung, Mbak ya, oleh mahasiswa juga menjadi media pembelajaran. Iya jelas pasti. Ya itu yang saya bilang tadi, khususnya untuk prodi ekonomi syariah. Iya. Berarti kita jelas tahu sekali tujuan dari BMS ini. Kita lihat beberapa perkembangannya, Pak ya, selama ini BMS ini mulai dari menjadi media menabung dan juga menjadi media pembelajaran oleh mahasiswa. Artinya kan mahasiswa sendiri kan dituntut untuk bisa menjadi orang yang paham perbankan, Pak ya. Iya, betul. Iya, mantap sekali, Pak. Baik, Pak, terima kasih, Pak. It's midnight, we're going all night. Can you pass a drink to get the vibe right? Don't feel like having a Bud Light. How's tequila with some salt and lime? Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Can I say that you're looking real nice? We'll have to chat right now before I get high.